Jadi tentang tauhid, tauhid berasal dari bahasa Arab tauhidan yang artinya mengisahkan Allah. Kata tersebut itu berarti tunggal ya. Dan ilmu tauhid membahas tentang pengesaan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah, rukun iman dan pemikiran-pemikiran tentang keimanan. Dan dalam ilmu tauhid itu identik dengan kepada rasul-rasul, kepada nabi Allah, kepada takdir, kepada qadar, kitab-kitab Allah dan yang lain sebagainya. Dan itu semua uh, diintikan dengan yang namanya keimanan. Nah, kata iman itu berasal dari bahasa Arab yang wazannya amanah yu aminu imanan, yang artinya bermakna percaya, kepercayaan ya. Iman itu yang pertama adalah dari hati, lalu diucapkan dengan lisan, dan lalu menjalankan dengan anggota badan. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah, lalu kepada malaikat, lalu kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul, yang kelima hari akhir, dan yang keenam adalah qada dan qadar. Iman kepada Allah berarti seseorang wajib beriman kepada Allah itu bahwa Allah itu Maha Esa, meyakini terhadap sifat-sifat wajib yang pasti itu dimiliki oleh Allah, dan sifat mustahil yang pasti tidak mungkin dimiliki oleh Allah, dan sifat jaiz yang memungkinkan Allah dapat melakukan atau tidak sesuai kehendaknya. Yang kedua ada percaya kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama malaikat ya. Kita percaya bahwa adanya malaikat di dunia dan di akhirat. Lalu yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh nabi-nabi, rasul-rasul. Yang keempat ada beriman kepada rasul-rasul Allah, kepada nabi-nabi Allah ya. Yang kelima adalah beriman kepada hari akhir. Yang kelima adalah beriman kepada hari akhir. Jadi kita mengimani atau percaya bahwasanya ada hari kiamat ya, hari akhir. Yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Materi kedua tentang memahami rukun iman. Jadi di hadis Arba'in itu terdapat satu hadis yang populer. Ketika itu Rasulullah SAW ditanya tentang berbagai macam hal, dan ada sebuah pertanyaan tentang apa itu iman, dan Rasulullah SAW menjawab bahwa antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa antuk mina bil qadri wa tu'mina bil adri khairihi wa syarihi. Nah itu, dan lalu pemuda itu membenarkan. Dan sarana mengimani Allah yaitu ada wahyu dan akal, dan wahyu itu dari Allah Subhanahu wa taala ke manusia, dan akal itu dari manusia ke Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada ayat-ayat keagungan Allah yang bernama ayat kauniyah dan qauliyah. Ayat kauniyah itu yaitu pertanda keagungan Allah yang dijelaskan lewat alam semesta, sedangkan ayat qauliyah itu yang dijelaskan lewat wahyu Al-Quran. Kata iman berasal dari amanah yu'minu imanan, yang berarti percaya. Jadi kepercayaan yang meresap dalam hati gitu. Dan iman itu membenarkan dari hati, lalu diucapkan dengan lisan, dan diutarakan dengan perbuatan gitu. Dan iman-iman itu yang wajib diimani ada 6 yang wajib. Ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kepada rasul, kitab Allah, hari akhir, dan qada qadar. Materi yang ketiga, sejarah awal munculnya beberapa aliran teologi dalam agama Islam. Yang pertama dimulai dari sejarah mulainya ilmu kalam. Jadi kalam itu berarti berbicara, yang membahas tentang dialektika dari orang-orang terdahulu yang membicarakan, berdebat tentang iman, tentang Islam, dan lain sebagainya. Jadi dulu ketika zaman Nabi hampir tidak ada permasalahan yang tidak bisa dipecahkan, terutama tentang masalah agama, karena kan ketika itu ada ya sumber dari segala sumber ilmu. Lalu dari periode kekhalifahan, pada saat kekhalifahan
Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab itu masih ada hanya sedikit permasalahan ketika Khalifahan Utsman bin Affan, karena juga sudah tua, jadi ada seperti kelupaan juga tentang kebijakan-kebijakan. Lalu ketika kekhalifahan Ali ada beberapa peperangan ya, seperti perang Jamal, perang Siffin dan lain sebagainya. Dan setelah kekhalifahan Abi Thalib itu digantikan dengan kekhalifahan Muawiyah. Dan jadi di masa itu terdapat dari berbagai pihak saling mengklaim bahwa itu terbaik atau terbenar dan lain sebagainya. Dan itulah yang menyebabkan munculnya ilmu kalam. Jadi ada fanatisme golongan juga dari berpolitik, argumen-argumen dan lain sebagainya. Jadi materi selanjutnya adalah dari golongan Syiah dan ajarannya. Dan pengertian Syiah itu ada dua pengertian. Yang pertama seperti kesamaan atau kesesuaian, dan kedua mengikuti orang yang mencintainya. Dan kelompok Syiah itu sebenarnya ada bermacam-macam, tapi ada 5 yang utama. Ada kelompok Kisaniyah, jadi itu kelompok pertama yang muncul dalam Syiah. Mereka adalah pengikut dari Muhtar bin Abu Ubaidah. Lalu perkembangan politik dan sosial sejarah Syiah. Dan sejarah Syiah itu pada masa para khalifah itu menghadapi situasi dan kondisi politik yang tidak mendukung ya. Lalu pada masa Bani Umayyah itu situasi dan kondisi politik benar-benar sangat merugikan kaum Syiah. Mereka mengalami siksaan jasmani dan rohani dari para raja Bani Umayyah. Nah, begitu pula di sejarah era Khalifah Al-Mansur hingga Harun al-Rasyid itu Bani Ali itu berada dalam tekanan politik yang sangat kuat. Pada masa dinasti Seljuk itu menghalangi perkembangan kaum Syiah di Mesir, Irak dan yang lainnya. Tapi sedangkan di dinasti Mongol itu bebas melakukan ritual keagamaan dari madhab apapun. Dan Syiah dinasti Safawi dan Utsmani itu sama dengan situasi sebelumnya itu ya. Lalu ada muncul kelompok-kelompok Syiah yang lain seperti kelompok Nausiyah, Fatiyah, Somtiyah, Musawiyah dan Ismailiyah. Ada juga beberapa pecahan dari golongan Syiah yang namanya terkemuka seperti Syiah Isna Asy'ariyah, Syiah Sabi'ah, Syiah Zaidiyah ya, dan yang terakhir ada Syiah Gulat yang dianggap berlebihan atau ekstrim. Materi yang selanjutnya yaitu dari aliran Khawarij. Khawarij berasal dari bahasa Arab kharaja yakhruju khurujan yang artinya memberontak, dan itu adalah lafal yang jamak yang berarti orang-orang yang keluar atau memberontak. Aliran ini muncul setelah perang Siffin yaitu. Nah, setelah melakukan arbitrase ada kecurangan dalam perjanjian dan akhirnya pecah menjadi dua golongan yaitu Syiah dan Khawarij itu. Dan doktrin dan ajaran dari Khawarij itu yaitu tentang khalifah ya, itu harus dipilih bebas oleh kaum muslim, tidak harus berasal dari keturunan Arab. Pasukan perang Jamal yang melawan Ali itu namanya itu kafir, orang berdosa besar kafir, dan setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Dan yang berkaitan dengan Tuhan itu manusia itu bebas memutuskan perbuatannya, itu semua bukan dari Tuhan. Dan Khawarij itu terkenal dengan ideologi radikalnya ya. Jadi sulit di kalangan Khawarij untuk kata sepakat seperti itu. Dan ada kelompok-kelompok dari subsekte Khawarij yang terkenal seperti Al-Muhakimah, Al-Azariqah, Al-Najdat, Al-Bahisyah, Al-Ajaridah, Salafiyah, Al-Abadiyah dan As-Sufriyah. Dan ada karakter aliran Khawarij sampai saat ini tuh seperti mudah mengkafirkan orang-orang yang tidak segolongan dengan mereka. Nah, dan Islam yang benar itu ya adalah yang dianut mereka, dan mereka itu fanatik dalam berfaham ya, dan pokoknya berusaha apapun harus dicapai walaupun menggunakan kekerasan.